Pertama kali yang harus kita lakukan untuk membersihkan, mensucikan hati ini dari penyakit hati, harus akui bahwa saya ini memiliki penyakit hati. Akui dulu. Ya, kenapa kita harus akui? Ya, karena kata para ulama, siapa yang mengenali dan mengakui penyakit hati. Ini pernyataan ulama sufi. Siapa yang mengenali dan mengakui penyakit hatinya, maka ia telah memulai perjalanan kesembuhan. Berarti sudah di jalur yang benar menuju kesembuhan dari penyakit hati. Ya, itu ya disampaikan oleh para ulama ini. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, karena kita sudah akui bahwa saya ini punya penyakit hati, maka bertaubatlah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bertaubat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jangan sebaliknya. Sudah tahu dirinya sombong, sudah tahu dirinya hasad, sudah tahu dirinya riya, sudah tahu dirinya ujub, sudah tahu dirinya cinta dunia berlebih-lebihan. Sudah tahu, tapi tidak pernah dia bertobat kepada Allah. Bahkan ibadahnya saja tidak beres. Ya, kalau sholat, terkadang juga tidak. Namanya orang cinta dunia, lebih memprioritaskan pekerjaan dunia. Ya, sampai-sampai sholatnya ditinggal. Nah, kalau modelnya begini, itu tidak akan bisa sembuh. Jadi langkah kedua untuk membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati, yaitu taubatlah. Kita harus berkomitmen untuk bertaubat kepada Allah, plus ya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau yang tadinya jarang-jarang sholat, benahi sholatnya. Yang tadinya jarang ke masjid berjamaah, sudah mulai sekalipun belum full misalnya. Jadi selalu meningkatkan amal ibadahnya itu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi taubat. Kenapa taubat di sini? Ya, seperti yang kita sudah sampaikan. Ya, di sini diminta taubat. Kenapa? Karena taubat itu maknanya berhenti melakukan penyakit itu. Ya. Itu taubat. Artinya kalau dia riya, tidak harus tinggalkan riyanya. Kalau dia sombong, tinggalkan kesombongannya. Itu namanya taubat. Jadi taubat itu meninggalkan apa yang selama ini dilakukan, yang notabene itu adalah larangan Allah, ditinggalkan itu. Nah, tapi belum cukup kalau hanya sebatas ditinggalkan. Ya, harus ada penyesalan. Aduh, kenapa saya dulu kemarin itu? Ya, kalau saya ibadah selalu ada bawaan-bawaan mau dilihat. Dia menyesal. Ya, di samping menyesali perbuatannya, dia juga bayangkan, berarti selama ini saya beribadah tidak ada nilainya di mata Allah.
Ya, dia ada penyesalan itu. Menyesal dengan perbuatannya dan menyesali akibat dari perbuatannya. Dia sesali. Harus ada penyesalan. Dan bukan hanya itu. Ya, bertekad, dia juga harus bertekad untuk tidak mau berbuat lagi seperti itu. Ya, inilah kata para ulama, itulah disebut taubat. Kalau dalam istilah Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Inilah disebut taubatan nasuha. Tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Taubat sebenar-benarnya taubat. Nah, inilah tiga tadi. Unsurnya itu. Berhenti, menyesal, dan tidak mau mengulang. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Sebagai langkah kedua, untuk kita jauh terlepas dari penyakit hati. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yang harus kita lakukan, ya, kita harus memperbanyak ingat kepada Allah. Zikir. Ya. Kita harus banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dijanjikan oleh Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan banyak mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Ya, ingat tadi bahwa orang yang punya penyakit hati, hidupnya tidak tenang. Nah, untuk supaya hati kita ini tenang, hidup kita tenang, obatnya zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira kalau zikir ini banyak, Pak, ya. Ya, apakah mau jadi kita diberikan pilihan zikir. Ya, mau zikir seperti apa? Mau yang biasa-biasa, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang kita rutinkan setiap saat, setiap waktu. Boleh. Silakan. Iya. Ataukah zikir-zikir yang lain? Ya, atau zikir yang lain, misalnya zikirnya dalam bentuk misalnya merutinkan menzikirkan Asmaul Husna. Boleh. Bagus. Ya. Apakah Asmaul Husnanya secara keseluruhan atau nama-nama tertentu? Boleh. Silakan. Ya. Intinya itu adalah membersihkan hati kita. Minimal. Dan inilah yang terbaik. Minimal, tapi ini yang terbaik. Apa kata Nabi? Afdalul zikri fa'ala annahu la ilaha illallah. Itu saja, Pak. Kalau tidak mau yang lain, itu saja. Perbanyak itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan diusahakan, Pak. Ini yang ajaran orang-orang tasawuf ini. Diusahakan ketika kita mengucapkan illallah, Allah, maka ya itu kita bayangkan illallah Allah, bayangkan masuk ke hati kita. Ya makanya kan ada orang-orang zikir kan, la illallah, la. Ya kan begitu. Diikuti dengan gerakan itu. Itu sebenarnya hanya mengerahkan jadi gerakan-gerakan yang mengerahkan pikiran dan mengerahkan pikiran ketika menyebut Allah itu masuk ke hatinya. Ya. Kan biasa. La ilaha illallah, la illallah, la illallah. Jadi kenapa begini? Ya tarik. La ilaha illallah.
la illallah. Kenapa ini, Pak? Ya, dalam ilmu tasawuf itu ini adalah titik-titik latifah. Ada apa? Ada kan ada istilah latifah. Nah, itu titik-titik mulai dari sini ya, pas di sini sampai di sini sampai ini terakhir. Di sini ada titik, di sini ada titik. Di sini ada titik. Jadi ada 7 latifah. Ada 7 titik itu. Di situ di dalam la illallah. La illallah. Ketika illallah, di situ. Ini kan di sini kan hati toh. Ini di bawah susu kita ini di sini dah hati. Nah, ini tujuannya apa? Membersihkan hati kita. Perbanyak, Pak. Minimal itu. Minimal itulah kita perbanyak. Makanya kita disuruh ya, bahkan sampai mau tidur pun la ilaha illallah. Ya, membiasakan diri ya untuk mengucapkan itu. Karena tidur itu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya kata pesan ulama, belajarlah mati. Bagaimana caranya belajar mati? Bagaimana caranya belajar mati? Ketika mau tidur, perbanyak zikir. Itu belajar mati. Ya. Artinya ketika kita betul-betul akan meninggalkan dunia, ketika kita sakaratul maut, kebiasaan kita ketika mau tidur itu terbawa. Terbawa itu. La ilaha illallah. Bahkan lebih detail lagi, ya, tapi ini ada yang tidak pakai ini. Ada yang tidak pakai. Jadi ketika sudah capek la ilaha illallah, ya tinggal Allah, 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 Allah. Ya kan begitu? Ya. Ya. Sudah apa? Ketika sudah capek Allah, Allah. Huwa, huwa, huwa. Ya. Kan ya huwa itu artinya dialah Allah. Huwa. Kemudian terakhir hu, hu, hu. Nah, itu orang, tapi ini banyak ada yang tidak menerima ini. Oke lah minimal atau paling tidak 2 lah yang kita pakai kan. La ilaha illallah dengan Allah. Itu kita biasakan, Pak. Sedikit-sedikit Allah, Allah, Allah. Ya. Nah, itu jadi langkah ketiga perbanyak zikir kepada Allah. Kemudian langkah yang keempat ya, jauhi sumber penyakit. Ya. Jauhi sumber penyakit. Bagaimana bisa kita lepas dari penyakit, tapi kita masih ada di situ? Ya, makanya jauhi. Nah, apa sumber penyakit? Nah, dalam konteks kekinian ini, dalam konteks kekinian, ya misalnya ini yang ya, yaitu medsos. Itu salah satu sumber itu. Artinya bolehlah kita ikut juga, tapi ya harus kita filter. Ya, kita filter saja. Sebab sekarang ini kalau kita tidak bermedsos, kita ketinggalan. Ya seakan-akan ya itu bagian dari kebutuhan kita. Ya, bahkan bangun tidur langsung buka medsos. Langsung buka TikTok. Minimal WA. Ya kan? Seakan-akan itu sudah kebutuhan primer itu. Tapi tetap kita batasi. Tetap kita hal-hal dibatasi itu. Nah, yang dimaksud di sini melalui media sosial, misalnya yang ada unsur-unsur pelanggarannya, misalnya ya dia bermedsos. Ini mohon maaf ini kalau ada yang lakukan misalnya. Ketika dalam saat ibadah dia posting itu. Tapi ini tergantungnya. Tapi kalau saya pribadi saya tidak setuju. Kalau saya pribadi. Sementara tawaf, alhamdulillah kami ini sedang tawaf. Saya doakan semua ya yang melihat ini. Kok mau ditawaf sedang tawaf? Kan begitu.
Mohon maaf ini kalau ada yang begitu. Tapi itu tergantung hatinya. Ya, tapi potensi penyakitnya itu besar. Kan mau dilihat, itu kan sudah ria. Makanya saya itu enggak, bahkan mau salat apa mau usah kita. Kalau saya pribadi tidak begitu. Saya hindari. Nah, itu diantaranya. Ya, termasuk juga sumber penyakit kita berada di lingkungan yang buruk. Ya, itu kita hindari semua. Kemudian berikutnya memperbanyak amal soleh, Pak. Ya, jadi tingkatkan terus amal solehnya, sunnah-sunnahnya ditingkatkan. Ini semua langkah-langkah untuk membersihkan hati kita. Kenapa? Kenapa disuruh kita memperbanyak amal soleh? Karena Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ini dalilnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu yudhibna sayyi'at, dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan, termasuk keburukan hati. Jadi ketika kita banyak beramal soleh, banyak ibadah, itu bisa mengikis kita punya penyakit-penyakit hati. Kemudian berikutnya sering-sering ikut taklim. Kita ini alhamdulillah. Ya, kita sering-sering ikut taklim. Di mana ada taklim kita ikut. Atau kalau misalnya di rumah buka YouTube ceramah-ceramah. Kalau ada kesenangan, rasa senang dengar itu, bagus itu. Ya, intinya senang selalu ikut taklim. Apakah taklim offline atau online? Kan begitu. Sekarang yang siarkan itu ya. Kalau bukan offline, online. Ya, offline ini kita offline ini. Kalau lihat di medsos itu online. Kemudian berikutnya ini tambahan-tambahan, tapi yang utama tadi itu selalu dekat dengan orang-orang baik. Nah, itu juga bisa menjaga hati kita, itu bisa membersihkan hati kita. Kemudian terakhir, ya tentu kita banyak berdoa kepada Allah. Ya, banyak berdoa, Pak. Ya, doanya bebas. Ya, kita pakai bahasa kita sendiri. Ya Allah, jauhkanlah hatiku dari penyakit-penyakit hati. Itu saja, Pak. Tidak perlu mana proses doanya. Ya, tidak perlu, jangan tak usah terlalu kita terlalu formalitas dengan teks doa. Memang sih ada doanya Nabi, misalnya. Ini kita sudah bagikan ini, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pernah saya bagi di sini. Pasca Ramadan. Bulan Syawal ini kita bagi. Ini Syawal yang lalu ini. Sudah 7 bulan, 8 bulan yang lalu kita sudah bagi doa itu. Itu perbanyak itu, Pak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini juga dapat membantu penyakit-penyakit hati kita agar bisa lepas dari hati kita itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira inilah kajian kita malam ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan kita semuanya berusaha untuk betul-betul bisa membersihkan hati kita sehingga insya Allah hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi berkah, amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.